Shalom saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya berada di tempat yang sangat luar biasa. Kalau saudara melihat di belakang saya tampak pohon-pohon kelapa. Tempat ini berada dekat sekali dengan kawasan pantai Parangtritis. Ini adalah kawasan baru yang dibuka belum lama ini dan sempat menjadi viral di medsos. Orang berkata bahwa tempat ini adalah kawasan pantai di daerah Bantul, Parangtritis, tapi serasa di Hawaii. Haleluya. Saudara bisa melihat di belakang itu adalah kawasan pohon-pohon kelapa yang tampak indah dengan beberapa pondok-pondok bambu. Jadi meskipun ini Jogja istimewa, tapi bisa terasa sekali suasana Hawaii-nya. Haleluya. Ini membuat hati saya bersyukur berada di tempat ini. Nah, saudaraku, bicara tentang bersyukur atau mengucap syukur, itu harusnya menjadi gaya hidup kita orang percaya. Bukan pada saat kita mengalami hal-hal yang baik, yang menyenangkan saja kita mengucap syukur. Bukan pada saat kita diberkati, kita sehat, kita segar, ya semuanya baik, kita mengucap syukur. Bukan hanya itu. Tetapi firman Tuhan menghendaki supaya dalam segala keadaan apapun kita harus tetap mengucap syukur. Untuk itu mari kita melihat kebenaran firman Tuhan sebentar di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi inilah kehendak Allah, kehendak Tuhan bagi kita semua orang percaya, bagi saudara, bagi saya, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku, mengucap syukur itu sesuatu yang sangat indah, yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya dari mengucap syukur yaitu berkeluh kesah, bersungut-sungut, mengomel, ya, dan itu tidak menyenangkan Tuhan. Jadi kalau hidup kita ingin menyenangkan Tuhan, ingin berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, salah satu yang utama itu mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Tuhan. Mari kita jadikan ucapan syukur ini sebagai gaya hidup kita, orang percaya. Jadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup kita, orang percaya. Pasti Tuhan sangat berkenan. Saudara, ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak reasoning untuk kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita bersyukur. Kita diberi napas hidup, seperti saat ini kita bisa menghirup udara yang segar, kita bersyukur. Kita punya keluarga yang baik, kita bersyukur. Kita diberi pekerjaan, masih mendapat pekerjaan, kita patut bersyukur. Kita memiliki sandang, ya, pakaian, ya meskipun sederhana, kita patut mengucap syukur. Kita masih bisa makan, bisa terima rezeki, kita patut mengucap syukur. Dan ada 1001 macam alasan untuk kita bisa selalu mengucap syukur. Jadi mari kita memandang hidup dari perspektif yang positif. Nah, banyak orang sayangnya, saudaraku, melihat kehidupan ini dari kacamata atau cara pandang atau perspektif negatif. Sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan keluh kesah. Hidupnya selalu dipenuhi dengan menggerutu, gerutuan, omelan. Dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, sebuah bangsa yang hidupnya selalu bersungut-sungut, yang hidupnya selalu menggerutu, yang hidupnya selalu menyalah-nyalahkan Tuhan, yaitu Israel. Dan akhirnya Tuhan sangat murka kepada bangsa itu. Kenapa? Karena bangsa itu tidak tahu berterima kasih. Bangsa itu tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun mereka sudah mengalami mujizat begitu banyak. Tapi dasar bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Akhirnya Tuhan murka dan membinasakan umat itu di padang gurun, kecuali hanya Yosua dan Kaleb yang tetap
Tuhan berkenan. Saudara-saudara, marilah mulai hari ini dan seterusnya, jadikan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, itu menjadi way of life, menjadi gaya hidup kita, orang-orang percaya. Pasti Tuhan senang, pasti Tuhan berkenan, pasti Tuhan menyertai, dan pasti Tuhan memberkati. Dan satu hal yang ingin saya tekankan, di balik pengucapan syukur kita ada kuasa, ada power yang luar biasa. Karena itu mengucap syukurlah sekali lagi dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita setiap orang percaya. Karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada hari ini, dan apapun yang saudara sedang alami hari ini, tetap bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita orang-orang percaya. Mari jadikan sekali lagi mengucap syukur atau ucapan syukur sebagai way of life, gaya hidup kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di akhir zaman ini. Dan maju terus, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua ketika kita tahu menyenangkan Dia dalam segala keadaan, yaitu hidup atau hati yang senantiasa bersyukur kepadanya atas segala rahmat, anugerah, dan kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan yang singkat ini pun juga bisa menjadi berkat buat saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun engkau berada. Haleluya, shalom.